형 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, material genetika terdiri atas kromosom dan plasmid. Keduanya terdiri atas DNA dan dua fungsi material genetik adalah replikasi dan replikasi. Material genetik harus replikasi secara akurat sehingga dihasilkan dua replikasi anakan yang indikan dan induknya. Materi genetik juga terrepresentasi dalam bentuk karakter, representasi atau fenotip. Baik, yang pertama adalah kromosom. Kromosom bakteri mempunyai berat 2-3% dari berat kering satu sel pada sel haploid prakoroid, bersifat kromosom tunggal dan tidak saling berpasangan, berbentuk sirkular, panjangnya 1 mm, beratnya 2-3% dari berat kering satu sel, disusun sekitar 4 juta kbpp DNA makromolekul. Yang sangat baik ini dikemas agar tidak berubah dalam bentuk superkoloid 70-130 supercoil domain. Yang kedua adalah plasmid. Plasmid adalah material genetik extramakrosomal. Ukuran plasmid lebih kecil daripada kromosom. Plasmid berbentuk sirkular, tetapi terdapat plasmid berbentuk linear seperti terlihat pada Borrelia dan Streptomyces. Plasmid dibedakan menjadi dua, yaitu plasmid konjugatif dan non-konjugatif. Plasmid konjugatif adalah plasmid yang mampu didonorkan ke resipien, sedangkan plasmid non-konjugatif tidak mampu didonorkan. Selanjutnya, struktur DNA dan RNA pada DNA asam deoksiribonukleat. DNA kromosom bakteri lebih banyak diteliti daripada kromosom organisme jenis lain. DNA bakteri mampu mengkode 1000 sampai 3000 poliperda yang berbeda-beda. DNA bakteri merupakan molekul berantai ganda yang sirkuler. Replikasi informasi herediter di dalam baru yang mempunyai urutan nukleotida sama seperti genom. Sel-sel melibatkan sintesis molekul DNA1 inangnya. Molekul DNA adalah makromolekul yang mempunyai informasi bereditor SA sel. DNA ini tersusun oleh subunit-subunit yang disebut dengan nukleotida atau deoksiribonukleotida. Urutan nukleotida menentukan kespesifikan informasi herediter yang berisi mekanisme untuk mengendalikan ekspresi genetik RNA atau asam ribonukleat. Asam nukleat lainnya yang dijumpai secara alamiah ialah asam ribonukleat atau RNA. Bedanya dari DNA ialah yang pertama itu biasanya berutasan tunggal. Yang kedua itu komponen gula pada nukleotida yang membentuk RNA adalah ribosa dan bukan deoksiribosa. Ribose adalah sama dengan deoksiribose, kecuali adanya gugusan hidroksil pada atom karbon nomor 2. Yang ketiga itu basa bernitrogen pirimidin yang dijumpai pada nukleotida yang membentuk RNA ialah urasil, bukan timin. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA dapat berarti sebagai penggandaan. Michelson dan Stahl membuktikan bahwa DNA bereplikasi sesuai dengan model semi-konservatif. Replikasi model semi-konservatif dimulai pada suatu situs tertentu yang sudah pasti pada kromosom bakteri yang disebut sebagai titik pangkal kedua. Utas DNA memisah pada situs ini membentuk struktur yang memiliki bentuk seperti Y. Titik persimpangannya disebut sebagai titik tumbuh. Replikasi bergerak berurutan dari titik tumbuh, baik pada satu arah ataupun dengan dua arah. Titik asal dan titik tumbuh terikat pada membran sel, dan disitulah kedua utusan tersebut diduplikasikan. Masing-masing utasan mempunyai urutan basa yang komplementer terhadap urutan basa pada utasan-utasan DNA yang mula-mula. Selanjutnya itu ada 3 model replikasi DNA, yaitu yang pertama itu ada model konservatif. Model ini menyatakan bahwa dua rantai DNA bereplikasi tanpa memisahkan rantai-rantainya. Yang kedua itu ada model semi-konservatif. Model ini menyatakan bahwa dua rantai DNA berpisah kemudian bereplikasi. Yang ketiga itu ada model dispersi. Model ini menyatakan bahwa DNA terpecah. Transkripsi adalah langkah pertama dalam ekspresi genetis. DNA ditranskripsi menjadi RNA. Pita DNA yang menjadi cetakan disebut DNA template, karena RNA hasil transkripsi membawa pesan untuk ditranslasi, maka RNA disebut RNA messenger atau mRNA.
Urutan basa mRNA sama dengan urutan basa DNA non-template, kecuali timin diganti urasil. Enzim yang berperan dalam sintesis mRNA adalah enzim RNA polimerase. Urutan DNA yang ditranskrip dapat terdiri atas satu gen atau lebih. Transkripsi yang multigen terjadi pada gen-gen yang terekspresi dalam suatu paket fungsional. Transkripsi DNA terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, pemanjangan, dan penghentian. Inisiasi melibatkan pengikatan RNA polimerase ke DNA template. Elongasi adalah proses sintesis mRNA oleh RNA polimerase. Penghentian meliputi penghentian pemanjangan dan pelepasan mRNA dari DNA template. Translasi yaitu langkah berikutnya di dalam ekspresi gen adalah proses pengarahan sintesis protein oleh informasi genetis yang sekarang ada pada molekul mRNA. Bila keempat basa yang berbeda-beda pada nukleotida mRNA itu ditata dalam suatu deretan, maka setiap deret yang terdiri dari 3 basa disebut kodon, mampu menetapkan suatu amino tertentu. Karena ada 4 macam basa yang berbeda-beda, jumlah deret berbasa 3 tersebut yang mungkin terbentuk adalah 4 atau 64 macam. Triplet basa ini masing-masing menetapkan suatu asam amino tertentu, merupakan sandi genetis. Sandi ini mungkin bersifat universal bagi semua spesies organisme hidup. Mutasi adalah perubahan spontan pada gen suatu makhluk hidup atau bakteri. Sebagai contoh yang sederhana adalah adanya koloni bakteri Serratia marcescens yang berwarna putih di antara koloni yang berwarna merah. Jika koloni putih tersebut diisolasi dan kemudian diteliti sifat-sifatnya serta dibandingkan dengan bakteri dari koloni merah, maka sifat-sifat selain pigmentasinya sama. Bakteri dari koloni putih tersebut dikatakan mutan, kadang-kadang mutan putih tersebut dapat kembali menjadi merah. Peristiwa ini dinamakan mutasi balik. Perubahan-perubahan karena mutasi dapat dibedakan dengan modifikasi atau perubahan tidak menurun yang disebabkan karena faktor lingkungan. Dalam hal modifikasi, semua sel akan mengalami perubahan fenotip, sedangkan mutasi hanya sebagian kecil dari populasi. Ada 2 macam mutasi, yaitu mutasi selektif dan mutasi tidak selektif. Mutasi selektif ialah mutasi yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup bakteri tersebut. Mutasi ini terjadi pada keadaan lingkungan tertentu, misalnya adanya antibiotika. Mutan tersebut dapat tumbuh dengan adanya antibiotika dalam dosis tertentu yang dapat menghambat dan membunuh sel induknya. Mutasi ini dinamakan juga mutasi buatan. Mutasi tidak selektif ialah mutasi yang tidak mempunyai sifat yang lebih menguntungkan atau merugikan dibandingkan dengan pertumbuhan sel induknya. Mutasi ini disebut juga mutasi alami tanpa campur tangan manusia. Mekanisme mutasi. Yang pertama, mutasi spontan. Mutasi spontan dapat terjadi setiap 10-10 pasangan DNA dan diperoleh satu mulan. Mutasi ini disebabkan karena terjadi kerusakan fisik pada DNA. Terjadi pembedaan posisi DNA, kesalahan enzim pada waktu terjadi replikasi sehingga urutan DNA maupun pasangan basa berubah atau berbeda bentuk, yaitu dari bentuk amino menjadi imine yang disebut tautomer. Yang kedua, mutagenesis dengan basa analog. Basa analog adalah senyawa yang mirip dengan basa pada DNA tetapi susunannya berbeda. Yang ketiga, mutasi genesis kimia. Senyawa mutagen adalah agnesia yang mampu meningkatkan frekuensi mutasi karena senyawa mutagen bereaksi dengan satu basa atau lebih basa DNA. Senyawa mutagen dapat berupa asam nitrit, hidroksilamin, etil, sulfonat, dan lain-lain. Keempat, mutagenesis karena perubahan pola pembacaan atau reading frame shift. Akredin merupakan zat yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi karena senyawa akredin mempunyai bentuk sama dengan basa DNA, sehingga molekul ini dapat disisipkan di antara 2 pasangan basa DNA dan menghilangkan sebagian basa, lalu akan terjadi pola pembacaan. Yang terakhir, kelima, mutagenesis karena radiasi. Mikrobia bila ditumbuhkan dalam kondisi alam dan terkena sinar ultraviolet dapat menyebabkan perubahan DNA sehingga menimbulkan mutasi. 들어줘와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블